never, ever, ever getting rid of me. Batas perjalanan yang tidak sempurna, namun percayalah untukmu ku jual dunia. Segala hal ku bayarkan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Seseorang memiliki cita-cita sejak SD sampai SMA. Namun seiring berjalannya waktu, cita-cita seseorang terus berubah. Ngomongin cita-cita nih, kita akan bahas di video ini. Teori dari Linda Susan Gottfredson, yaitu teori Circumscription and Compromise. Linda Susan Gottfredson adalah seorang psikolog asal Amerika yang lahir pada tahun 1947. Dia sangat terkenal dengan teori pengembangan karir modern yang berjudul Circumscription and Compromise. Nah, Gottfredson berpendapat bahwa remaja membedakan profesi berdasarkan dua hal, maskulin, feminin, dan juga kelas sosial. Nah, kalau laki-laki diberi pertanyaan, kamu nanti gede mau jadi apa sih? Mereka akan menjawab profesi yang maskulin, seperti polisi, pilot, dan lain hal sebagainya. Begitu juga perempuan, mereka kalau ditanya mau jadi apa sih nantinya, mereka akan menjawab profesi yang lebih feminin seperti bidan, nurse, atau lain hal sebagainya. Konsep utama atau teori Circumscription and Compromise, Linda Gottfredson menjelaskan bahwa pilihan karir mereka terbentuk dari faktor citra diri, dari pengalaman, budaya, dan latar sosial mereka. Individu itu membentuk dari peta kognitif pekerjaan untuk menyaring profesi dari sesuai gender dan kesesuaian diri mereka. Dalam teori Circumscription and Compromise terdapat 4 konsep utama. Yang pertama adalah cognitive growth, self-creation, circumscription, and compromise. Yang pertama adalah cognitive growth yang akan dialami seorang individu saat berusia 3 hingga 13 tahun. Pada tahap ini, individu mulai memiliki pemahaman tentang konsep diri, memiliki kemampuan berpikir kritis, kemudian ia juga mulai memahami bahwa pekerjaan adalah bagian dari kehidupan orang dewasa. Konsep kedua adalah self-creation yang akan dialami oleh seorang individu saat berusia 14 tahun ke atas. Di sini, individu memiliki peran sebagai aktor sentral dalam kehidupannya untuk mengarahkan perkembangan dirinya, di mana individu mulai mengarahkan pilihan karirnya. Di sini akan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal, yaitu konsep diri dan peta kognitif, serta faktor eksternal, yaitu lingkungan di mana individu itu berada. Menurut Gottfredson, individu akan memilih jalan yang sesuai dengan dirinya dan menghindari jalan karir yang tidak sesuai dengan dirinya. Circumscription adalah proses penyaringan pilihan karir, di mana anak mulai menyaring pekerjaan yang tidak sesuai dengan konsep diri dan juga stereotip sosial. Dan ini terjadi melalui beberapa tahap perkembangan orientasi pekerjaan. Yang pertama, yaitu ada self-empower. Ini terjadi pada anak usia 3-5 tahun. Yang kedua, yaitu ada sex roles. Ini terjadi pada anak usia 6-8 tahun, di mana anak mulai mengkategorikan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, yaitu ada self-valuation. Ini terjadi pada anak usia 9-13 tahun, di mana anak mulai mencocokkan pekerjaan berdasarkan latar belakang sosialnya. Yang terakhir, yaitu ada internal and unique self. Ini terjadi pada anak usia 14 tahun ke atas, di mana anak mulai mencari identitas dirinya, minat, dan juga nilai pribadinya, dan menolak pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang tersebut. Kompromi adalah sesuatu pilihan karir yang terbentuk dari pilihan ideal yang tidak terwujudkan akibat dari keterbatasan sumber daya, pasar kerja, dan keterbatasan biaya pendidikan. Individu perlu mengorbankan beberapa aspek demi pekerjaan yang lebih realitas. Menurut Gottfredson, beberapa ini adalah kompromi, yaitu yang pertama itu aspek diri perlu dikorbankan demi berkompromi. Yang kedua itu individu
boleh menolak ketika tidak memuaskan. Yang ketiga itu pekerjaan pilihan tidak ideal tetapi memuaskan. Implikasi dalam konseling pada pilihan karir yaitu dengan teori ini membantu mereka untuk menyaring dan memahami pilihan pekerjaan mereka. Dengan menelusuri teori circumscription and compromise membantu mereka untuk membuka pikiran, melampaui teori gender mereka dan memahami realitas keterbatasan pekerjaan mereka. Gimana sih contoh dari penerapan teori Gatterson dalam tahap perkembangan seseorang? Nah, misalnya kamu seorang anak kecil dan kamu bercita-cita untuk menjadi penyanyi, dokter, atau superhero, apapun itu sesuai imajinasi kamu. Kemudian seiring bertambahnya usia, kamu mulai memahami bahwa pekerjaan adalah bagian dari kehidupan orang dewasa yang sangat dipengaruhi oleh faktor status sosial dan peran gender. Kemudian kamu beranjak remaja dan pertimbangan kamu mulai berkembang ke arah minat, nilai diri, dan kemampuan yang kamu miliki. Nah, kamu mulai berpikir bahwa gak apa-apa deh aku gak jadi dokter, aku jadi perawat saja, toh tetap sama-sama bidang kesehatan. Nah, kompromi yang kamu lakukan di sini dipengaruhi oleh pertimbangan tentang lingkungan dan keterbatasan biaya. Nah, sebenarnya kompromi yang kamu lakukan di sini bukanlah bentuk dari sebuah kegagalan, melainkan bentuk dari sebuah kedewasaan dan langkah realistis menuju cita-cita yang lebih bermakna. Intinya, teori Gatterson menegaskan bahwa kamu memiliki kendali penuh untuk menentukan masa depan kamu sesuai dengan kemampuan diri dan apa yang kamu inginkan. Nah, kesimpulannya, teori circumscription and compromise dari Linda Susan Gatterson menjelaskan bahwa pilihan karir berkembang melalui proses penyesuaian berdasarkan kematangan kognitif, pengalaman sosial, dan juga pemahaman terhadap diri dan lingkungan. Karir bukanlah sebuah kebetulan, melainkan interaksi antara realitas sosial dan juga potensi diri. Nah, bagi konselor, teori ini menjadi panduan dalam membantu konseli memahami pilihan karir secara bermakna dan juga realistis. I love you means you're never, ever, ever getting rid of me.